saya Meli Andriani, NIM A1C1 20049 dari kelas reguler A Pendidikan Kimia. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi Matematika Dasar 2. Baiklah, sebelum saya masuk ke pembahasan soal, saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa soal yang akan saya bahas ini itu berkaitan dengan materi Matematika Dasar 2, yang mana materinya itu terdiri dari teorema dasar kalkulus, ada integral tentu, integral tak tentu, dan fungsi integral. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu fungsi transenden, yang dimana fungsi transenden terdiri dari fungsi inverse logaritma natural dan eksponen asli, fungsi eksponen umum dan turunannya, fungsi logaritma umum dan turunannya, dan fungsi inverse trigonometri dan turunannya. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan soal yang pertama. Periksalah apakah fungsi berikut memiliki inverse. Jika ada, tentukan fungsi inverse-nya. Fungsinya yaitu fx sama dengan 5x tambah 3 dibagi dengan x kurang 2. Cara menjawabnya, secara teorema, seperti kita ketahui bahwa jika fungsinya itu merupakan monoton murni, yaitu selalu naik atau selalu turun, maka fungsi tersebut mempunyai inverse. Ini adalah syarat suatu fungsi memiliki inverse. Bagaimana kita tahu bahwa fungsi tersebut monoton murni? Maka yang langkah pertama yang harus kita cari yaitu tentukanlah turunan dari fungsi tersebut. Karena soal ini merupakan pembagian dua fungsi, maka menggunakan rumus rantai, yaitu U aksen dikali dengan V dikurang dengan U kali V aksen dibagi dengan V kuadrat, dimana pada soal ini U-nya kita misalkan sebagai 5x tambah 3, maka turunan dari U yaitu 5, kemudian V-nya kita misalkan dengan X kurang 2, maka turunan dari V yaitu sama dengan 1. Selanjutnya langsung saja kita masukkan ke dalam rumus ini. U aksennya adalah 5 dikali dengan V aksen X kurang 2, kemudian dikurang dengan U-nya adalah 5x tambah 3, kemudian dikali dengan V aksen, V aksennya adalah 1, dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya adalah X kurang 2 di kuadrat. Selanjutnya kita kalikan ke dalam menjadi 5x, kemudian 5 kali min 2 jadinya min 10, kemudian ini 1 jadinya tetap 5x tambah 3, kemudian kita kali dengan min, jadinya min 5x, kemudian min kali plus 3 sama min 3, kemudian dibagi dengan tetap masih V kuadrat yaitu X kurang 2 kuadrat. Selanjutnya di sini kita bisa mencoret ya, 5-nya habis, 5 habis, sehingga menjadi min 10 dikurang dengan 3 dibagi dengan X kurang 2 kuadrat, sehingga hasil akhirnya itu min 10 kurang min 3 hasilnya adalah min 3 sama dengan X kurang 2 dikuadratkan, sehingga kita dapatkan turunan dari fungsi ini yaitu min 13 dibagi dengan X kurang 2 pangkat 2 X kurang 2 kuadrat. Seperti kita ketahui bahwa fungsi dari turunan ini merupakan kecil dari 0. Dari mana kita tahu? Kita misalkan X-nya itu adalah bilangan positif, itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita masukkan X-nya adalah bilangan positif, dan kita coba juga misalkan dengan bilangan yang negatif, yaitu min 1, min 2 dan seterusnya. Nah, karena jika hasil dari kedua permisalan itu adalah negatif kedua-duanya atau positif kedua-duanya, maka itu termasuk monoton murni. Nah, karena dalam soal ini kita udah memisalkan kedua-duanya itu hasilnya adalah negatif, sehingga karena dia negatif maka dia cenderung selalu turun. Karena dia cenderung selalu turun, maka fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi yang mempunyai inverse. Selanjutnya, karena dia mempunyai inverse, selanjutnya yaitu kita akan mencari inverse dari fungsi tersebut. Fx sama dengan 5x tambah 3 dibagi dengan x kurang 2. Mencari inverse-nya, fx-nya kita ubah menjadi y. Jadi y sama dengan
5x tambah 3 dibagi dengan x kurang 2. Selanjutnya kita kali silang. Jadinya y dikali dengan x dikurang dengan 2y sama dengan 5x tambah 3. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pindah ruaskan x itu ke sebelah kiri. Yang ada x-nya pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga jadinya yx dikurang dengan 5x sama dengan 2y tambah 3. Ini x-nya udah sama-sama di kiri. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu x-nya kita keluarkan. Jadinya x dikurang dengan y kurang 5 sama dengan 2y tambah 3. Selanjutnya untuk mencari x-nya, jadi x sama dengan 2y tambah 3 dibagi dengan y dikurang dengan 5. Kemudian langkah yang terakhir yaitu y-nya ini kita rubah menjadi x. Sehingga didapatlah f inverse x itu sama dengan 2x ditambah 3 dibagi dengan x kurang 5. Ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke soal yang kedua, yaitu tentukanlah f aksen x dari fx sama dengan ln dan sin 8x tambah 6. Jadi di sini kita mencari turunan dari fungsi ini. Maka jawabnya seperti kita ketahui, secara umum turunan dari ln ux itu sama dengan 1 per ux dikali dengan turunan ux. Maka ini adalah rumus secara umum. Maka seperti kita ketahui bahwa ux di dalam soal ini itu adalah sin 8x tambah 6. Sehingga langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumus f aksennya sama dengan 1 per ux. Ux-nya adalah sin 8x tambah 6. Sehingga ini jadinya 1 per sin 8x tambah 6. Kemudian dikali dengan dx. Dx itu turunan ya. Turunan dari ux. Yaitu sin 8x tambah 6. Nah, gimana cara mencari turunan dari 8x tambah 6? Caranya yaitu kita turunkan dulu sinnya. Turunan dari sin itu adalah cos. Kemudian 8x tambah 6-nya tetap kita tulis di 8x tambah 6. Kemudian dikali dengan turunan dari 8x tambah 6, yaitu 8. Sehingga didapatkan turunan dari sin 8x tambah 6 itu adalah cos 8x tambah 6 dikali dengan 8. Atau menjadi 8 cos 8x tambah 6 dibagi dengan sin 8x tambah 6. Kemudian ini kita bisa ubah. Seperti kita ketahui bahwa cos x dibagi dengan sin x itu sama dengan kotan x. Nah, ini bisa kita rubah. Cos 8x tambah 6 sin 8x tambah 6 ini bisa kita ubah menjadi kotan 8x tambah 6. Sehingga hasil akhirnya yaitu menjadi 8 kotan 8x tambah 6. Selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu selesaikan integral tak tentu berikut ini. Integral dari cos 2 akar x dibagi dengan akar x dx. Cara menjawabnya, di sini kita menggunakan cara substitusi permisalan. U di sini kita misalkan sebagai 2 akar x. 2 akar x. Akar x-nya ini kita ubah menjadi pangkat setengah, sehingga menjadi 2x pangkat setengah. Kemudian du per dx-nya itu sama dengan u aksen, turunan dari 2x pangkat setengah. Turunannya, cara menurunkannya yaitu setengahnya ini pangkatnya kita turunkan, kita kalikan ke depan, jadinya menjadi 2 dikali dengan setengah dikali dengan x, kemudian pangkatnya kita kurangkan dengan 1 menjadi min setengah. Kemudian ini 2-nya bisa kita coret sehingga menjadi x pangkat min setengah. Biar pangkat minnya ini hilang, kita pindahkan x-nya ke bawah sehingga menjadi 1 per akar x. X pangkat setengah itu sama dengan akar x. Sehingga didapatkan du-nya itu sama dengan 1 per akar x dx. Selanjutnya kita kembali ke soal. Integral dari cos 2 akar x per akar x dx itu sama dengan integral cos 2 akar x tadi udah kita misalkan dengan u. Jadi di sini cos u kemudian dikali dengan du. Karena du ini adalah
1 per akar X dx itu sama dengan ini nih, dx per akar X. Jadi kita ganti menjadi du. Berarti kita ketahui bahwa integral dari cos U dikali dengan du itu sama dengan sin U ditambah dengan C. Sehingga ini bisa kita rubah menjadi sin U tambah C. Kemudian U-nya kita masukkan lagi ke awal, yaitu 2 akar X, sehingga hasil akhirnya itu menjadi sin 2 akar X ditambah C. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang keempat, yaitu selesaikan integral tak tentu berikut ini. Integral dari eksponen pangkat 6x tambah dengan eksponen pangkat 2x dibagi dengan eksponen pangkat x tambah eksponen pangkat min 3x kali dx. Cara menjawabnya, terlebih dahulu kita sederhanakan soal ini. Kita sederhanakan, yaitu menjadi e pangkat 5x dikali dengan e pangkat x tambah e pangkat min 3x. Ini bakal sama dengan ini, bisa kita lihat dari sini. 5x ditambah dengan x sama dengan 6x. Kemudian 5x tambah dengan min 3x itu sama dengan 2x. Kita modifikasi supaya nanti yang atas bisa kita bagi dengan penyebutnya, supaya lebih sederhana. Nah, karena ini telah sama dengan penyebutnya, maka ini bisa kita sama-sama kita coret. Sama-sama kita coret, habis ya, jadi jadinya integral e pangkat 5x dx. Nah, karena soalnya telah sederhana seperti ini, maka langkah selanjutnya seperti biasa kita menggunakan cara substitusi, permisalan. U di sini kita misalkan dengan 5x, sehingga du per dx-nya turunan dari u yaitu 5. Sehingga dx-nya kita dapatkan du per 5. Kita kembali ke soal. Integral e pangkat 5x dx itu kita ubah menjadi integral e 5x-nya tadi udah kita misalkan menjadi u, berarti eu kemudian dikali dengan dx. Dx tadi kita dapatkan du per 5, sehingga du per 5. Kemudian ini 5-nya ini, 1 per 5-nya ini kita keluarkan ke depan sehingga menjadi 1 per 5 integral eu dikali dengan du. Seperti kita ketahui juga bahwa integral dari e pangkat x dx itu sama dengan e pangkat x tambah c. Maka ini bisa kita rubah menjadi 1 per 5 e pangkat u ditambah c. Kemudian u-nya kita masukkan menjadi 5x, jadi sama dengan hasil akhirnya yaitu 1 per 5 e pangkat 5x ditambah dengan c. Ini adalah hasil akhir dari integral soal nomor 4. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu nomor 5. Selesaikan integral tentu berikut ini. Integral dengan batas atas min 2 dan batas bawah 1, 2 bagi 2 per 5 kurang 4x dx. Cara menjawabnya masih menggunakan cara substitusi. Kita misalkan u-nya itu sama dengan 5 kurang 4x, sehingga du per dx yaitu turunan dari 5 yaitu min 4, sehingga kita dapatkan dx-nya yaitu du per min 4. Terus kita kembalikan ke soal, menjadi integral 2 dibagi dengan 5 kurang 4x tadi udah kita misalkan dengan u, jadi 2 per u, selanjutnya dikali dengan dx. Dx nya ini tadi kita dapatkan du bagi min 4, sehingga dikali dengan du per min 4. Selanjutnya ini bisa kita coret dulu ya. 2 bisa kita coret dengan min 4, sama-sama kita bagi 2, jadinya min setengah. Kemudian min setengahnya kita keluarkan ke depan, jadinya min setengah integral 1 per u kali du. Seperti kita ketahui lagi bahwa integral 1 per x dx itu sama dengan
len X tambah C. Maka ini bisa kita rubah menjadi min setengah len U ditambah dengan C. U-nya kita masukkan yaitu 5 kurang 4X. Maka sama dengan min setengah len 5 kurang 4X ditambah C. Kemudian kita masukkan batas atasnya dan batas bawahnya. Min setengah len 5 kurang 4X dengan batas atas min 2 dan batas bawah 1. Kita masukkan min 2-nya ini ke dalam X-nya, terus nanti dikurang dengan 1. Satunya kita masukkan di sini, dikurang dengan ini. Sehingga hasil akhirnya itu min 2 dikali dengan min 4 hasilnya adalah 8. 5 tambah 8 adalah 13. Sehingga hasilnya adalah len 13. Kemudian dikurang dengan 1 kita masukkan ke sini. Jadinya 1 kali 4 4, 5 dikurang 4 itu 1. Jadi dikurang dengan len 1. Nah, seperti kita ketahui bahwa nilai dari len 1 itu adalah 0. Sehingga didapatkan min setengah len 13 kurang 0 itu hasil akhirnya adalah min len 13 dibagi dengan 2. Jadi ini adalah hasil akhir dari integral tentu soal nomor 5. Sehingga demikian itulah pembahasan beberapa soal yang berkaitan dengan materi matematika dasar 2 dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.